Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan komponen sistem produksi migas ya. Setelah sebelumnya kita membahas bagian pertama dari sistem produksi migas yaitu reservoir, maka pada pertemuan kali ini kita akan memasuki komponen kedua dari sistem produksi migas, yaitu yang terkait dengan aliran vertikal di dalam sumur ya, atau well performance. Jika kita membicarakan terkait dengan well performance, maka kita tentu akan berurusan ya dengan aliran di dalam tubing atau di dalam pipa produksi ya, dalam pipa produksi. Nah, oleh karena itu ya, jika kita membicarakan terkait dengan well performance, maka kita nanti akan ditanya atau harus bisa menentukan hubungan antara laju alir produksi di dalam sumur dengan pressure drop, atau selisih antara tekanan di bawah sumur PWF dengan tekanan di kepala sumur atau tekanan di wellhead ya. Nah, jika untuk mengetahui hubungan antara laju alir dan pressure drop ini ya, kita harus memahami bahwa ada beberapa faktor yang terkait dengan hubungan antara laju alir dengan pressure drop. Yang pertama adalah geometri dari pipa ya, atau geometri dengan tubing, baik itu terkait dengan diameternya, panjang dari tubing, kekasaran atau roughness ya, kemudian juga slope-nya ya, atau kemiringan dari pipa. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara laju alir dan juga pressure drop itu adalah properties atau sifat fluida yang mengalir melewati tubing tersebut. Di antara sifat fluida tersebut antara lain adalah densitas ya, densitasnya, viskositas fluida, fasa fluida ya, pakai fasa gas, satu fasa gas, satu fasa cairan atau multifasa, flow pattern atau pola aliran, dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat melakukan analisis secara lebih mendalam terkait dengan efek-efek dari faktor-faktor tadi terhadap performance dari aliran di dalam sumur ya, kita perlu mempelajari mulai dari sistem yang paling sederhana, yaitu sistem satu fasa cairan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan aliran untuk sistem multifasa ya, baru nanti kita membahas terkait dengan penerapan dari perhitungan flow performance di sumur ya, yaitu untuk perhitungan menentukan hubungan antara laju alir Q terhadap pressure. Oke, kita mulai dari sistem yang paling sederhana, yaitu sistem satu fasa cairan, aliran satu fasa cairan melewati pipa ya. Nah, terkait dengan sistem aliran tersebut ya, kita dapat mereview kembali apa yang ada di mata kuliah mekanika fluida ya, di mana di situ persamaan pressure drop diturunkan dari neraca energi yang melalui pipa. Nah, di sini diasumsikan tidak ada panas yang masuk dan tidak ada gaya yang bekerja di dalam sistem pipa tersebut. Maka jika kita memiliki aliran yang melewati pipa, anggap pipa itu memiliki panjang L ya, dengan di sini kemiringan tertentu ya, misalnya kemiringannya di sini memiliki sudut alfa misalkan ya, maka kita dapat menentukan bahwa pressure drop total yang melewati sistem pipa ini ditentukan oleh beberapa term. Yang pertama adalah hidrostatik ya, efek dari hidrostatik yang ditunjukkan oleh densitas fluida di dalam pipa tersebut, dan juga ketinggian kolom fluida ya, ketinggian kolom cairan delta Z. Kemudian yang kedua adalah term kinetik ya, term kinetik yang ditunjukkan oleh perbedaan kecepatan antara fluida yang masuk ke dalam sistem pipa dan fluida yang keluar melewati pipa tersebut. Nah, biasanya untuk sistem pipa term kinetik ini diabaikan karena perbedaan kecepatan antara pipa yang masuk dan aliran masuk dan aliran keluar itu tidak terlalu signifikan. Dan juga biasanya perbedaan kecepatan ini terkait dengan perbedaan diameter. Jadi term kinetik ini hanya signifikan pada beberapa peralatan seperti orifice, kemudian valve, dan
peralatan lain yang memiliki perubahan diameter secara signifikan. Adapun di dalam pipa, maka perubahan diameternya biasanya diabaikan dan dianggap segmen pipa tersebut memiliki diameter yang sama. Nah, term terakhir yang berpengaruh terhadap pressure drop adalah term friksi atau gesekan. Ya, di mana di sini ada beberapa parameter yang harus diketahui atau dihitung. Yang paling utama adalah faktor gesekannya, faktor friksi atau faktor gesekan. Ya, jadi dapat kita lihat ada beberapa faktor yang berpengaruh di tiap term. Yang pertama adalah untuk term hidrostatik, maka faktor yang sangat berpengaruh adalah densitas fluida dan tinggi kolom. Ya, kemudian atau perbedaan elevasi. Kemudian untuk kinetik ini biasanya diabaikan. Nah, untuk yang friksi di sini yang berpengaruh terhadap nilai dari pressure drop friksi adalah faktor gesekan, kemudian densitas, kecepatan fluida, ya, dan panjang dari pipa tersebut, ya, bukan perbedaan elevasi tetapi panjang dari pipa tersebut. Artinya untuk pipa yang vertikal ataupun yang horizontal itu akan sama term friksinya, ya, dan juga di sini ada diameter dari pipa tersebut. Nah, adapun faktor gesek atau friction factor itu, ya, terus dipengaruhi oleh bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Reynolds, ya. Bilangan Reynolds seperti kita ketahui yang biasa kita gunakan, bilangan Reynolds itu adalah densitas fluida yang melewati suatu pipa dikalikan kecepatan dikalikan diameter dari pipa tersebut dibagi dengan viskositasnya. Ini adalah rumus umum untuk menghitung bilangan Reynolds dari suatu aliran di dalam pipa. Nah, biasanya untuk bilangan Reynolds yang kurang dari 2000 ini termasuk aliran yang laminer. Ya, adapun untuk bilangan Reynolds yang besar, yang lebih besar dari 2100 itu adalah aliran turbulen, dan di antara itu adalah aliran transisi. Nah, untuk bilangan Reynolds yang kecil untuk aliran laminer itu, nilai dari friction factor-nya dapat ditunjukkan oleh rumus berikut. Jadi, nilai friction factor itu adalah 16 per bilangan Reynolds. Nah, adapun untuk yang turbulen, biasanya rumusnya relatif lebih kompleks, ya. Di sini ada beberapa parameter yang berpengaruh, bilangan Reynolds sendiri dan juga kekasaran pipa tersebut, ya. Nah, kita juga bisa menghitung bilangan Reynolds untuk aliran di pipa produksi, terutama pada satuan yang biasa digunakan di lapangan seperti laju alir, ya, barrel per day, kemudian juga densitas dalam satuan British. Ya. Nah, secara grafis kita pun bisa menentukan nilai dari fanning friction factor, ya. Ini adalah fanning friction factor menggunakan friction factor yang ada di grafik ini, grafik Moody, ya, namanya grafik Moody friction factor. Ya, di sini nanti dibagi 4. Untuk yang laminer kita dapat menggunakan kurva ini. Adapun untuk yang turbulen nanti tergantung dari kekasaran pipa, ya, kekasaran pipa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk area yang turbulen di sini kita menggunakan kurva yang tergantung dari kekasaran pipa yang kita gunakan. Ya, misalkan untuk 0,05, maka kita bisa pilih yang atas ini. Ini untuk pipa yang sangat kasar sehingga faktor geseknya lebih tinggi. Adapun jika pipanya sangat halus, ya, misalkan pipanya benar-benar masih baru dan didesain dengan spesifikasi yang baik, maka faktor gesekannya dia bisa sangat rendah, ya, di bawah sini. Adapun untuk yang lain itu tergantung dari nilainya berapa. Ya, jadi nanti untuk penentuannya adalah nilai dari faktor atau bilangan Reynolds yang digunakan berapa, kemudian kita baca ke atas, ya, baca ke atas. Nanti kemudian faktor gesekan yang dipilih berapa, misalkan di sini 0,004, nah kita pilih di sini, baru kita baca faktor gesek di sebelah kiri di sini, ya. Ini adalah faktor gesek Moody. Kemudian nanti faktor gesek fanning, ya, atau fanning friction factor-nya adalah kita bagi hasil pembacaan grafik, kita bagi jadi 4, baru bisa kita masukkan ke dalam perhitungan yang ada di rumus tadi, ya. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat di sini dari buku
referensi ya, bahwa misalkan ada contoh suatu tubing ya atau suatu pipa produksi memproduksikan minyak dengan laju 1000 barrel per day ya. Minyak itu memiliki specific gravity 40 degree API ya, kemudian viskositas minyak 1,2 centipoise yang diproduksikan melalui tubing dengan tipe atau spek 27/8 inci ya, dengan berat tubing adalah densitas tubing 8,6 pound per feet. Nah, sumur itu memiliki kemiringan 15 derajat terhadap vertikal. Nah, jika dinding dari tubing memiliki kekasaran relatif sebesar 0,001, maka ditanyakan di sini adalah berapa pressure drop untuk 1000 feet panjang tubing ya. Nah, untuk kondisi seperti ini ada beberapa faktor yang perlu dihitung ya, dengan berdasarkan pressure drop tadi ada term hidrostatik, statik, dan kinetik dan friksi ya. Sini. Nah, tadi kinetik biasanya kita abaikan. Nah, kita perlu menghitung hidrostatik dan friksinya. Nah, untuk hidrostatik tadi densitasnya kita hitung berdasarkan specific gravity dari minyak ya. Untuk API ini adalah rumus standarnya seperti ini. Kemudian densitasnya dikalikan specific gravity dikalikan densitas air ya. Kita peroleh densitas minyaknya. Kemudian untuk elevasinya karena sumurnya miring, maka kita hitung berdasarkan geometri seperti ini. Oke, selanjutnya yang perlu dihitung adalah kecepatan dari fluida di dalam pipa ya. Untuk laju atau untuk diameter pipa sekian, maka kita dapat menghitung kecepatannya adalah laju alir per luas penampang pipa ya, sehingga kita peroleh kecepatannya 2,34. Nah, dari data ini dapat kita hitung bilangan Reynolds-nya ya, bilangan Reynolds untuk menghitung faktor gesek tadi, dan dari sini dapat kita masukkan ke rumus di awal, maka kita peroleh delta pressure atau pressure drop-nya sebesar 350 psi. Ini adalah contoh untuk perhitungan pressure drop pada kondisi satu fasa. Nah, jika perhitungan ini dimasukkan ke dalam Excel, ya, di sini saya contohkan. Nah, ini adalah contoh perhitungan Excel-nya, ya. Nah, di sini semua data yang diperlukan tadi dimasukkan ya, kemudian untuk specific gravity dihitung berdasarkan rumus yang tadi ya, berdasarkan rumus. Kemudian untuk tadi menggunakan rumus yang disebutkan tadi ya, kemudian kita masukkan semua, maka kita bisa menghitung pressure drop ya di sini. Nah, nanti bisa kalian lihat Excel-nya untuk perhitungan. Nah, ini kita pun bisa coba memvariasikan ya efek dari misalkan diameter ya, diameter di sini terhadap total pressure drop ya. Di sini saya untuk menghitung secara cepat saya gunakan data table di sini ya. Nanti bisa kalian lihat tutorialnya di internet ya. Intinya dari sini dapat kita lihat efek dari diameter terhadap pressure drop ya. Dapat terlihat bahwa untuk diameter yang semakin besar maka pressure drop-nya akan jadi lebih kecil di sini. Kita pun bisa melakukan perubahan untuk laju alirnya atau oil rate-nya. Oke, itu adalah untuk aliran satu fasa ya di dalam sumur. Nah, namun kenyataannya kondisi aliran satu fasa di dalam sumur itu hanya berlaku jika tekanan di kepala sumur atau tekanan di semua bagian sumur itu masih lebih besar dari tekanan bubble point ya. Artinya jadi tekanan PWF sampai dengan yang lebih besar dari PWH, tekanan kepala sumur, itu harus lebih besar dari tekanan bubble point. Ini baru satu fasa. Ya, jika ada segmen di dalam sumur yang kurang dari tekanan bubble point dari minyak yang diproduksikan, maka
akan terbentuk gas di dalam sumur. Nah, pada kondisi ini maka aliran di dalam sumur menjadi aliran multifasa karena terjadi aliran bersamaan antara cairan dan juga gas. Dan kebanyakan kasusnya di dalam sumur adalah aliran multifasa. Nah, pada kondisi seperti ini maka persamaan aliran satu fase yang kita bahas tadi yang digunakan untuk menentukan pressure drop di dalam sumur itu menjadi tidak valid, ya, tidak valid. Oleh karena itu, untuk perhitungan persamaan aliran pada kondisi multifasa, ya itu harus menggunakan model khusus di mana di situ aliran multifasa itu sangat dipengaruhi oleh rezim aliran, ya, dan juga liquid hold up atau fraksi cairan di dalam sumur. Nah, pola aliran di dalam untuk multifasa sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara laju alir cairan dan laju alir gasnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa ada beberapa tipe aliran multifasa, mulai dari yang paling kiri di sini ya untuk kondisi laju gas atau kecepatan gas yang relatif kecil, maka yang terbentuk adalah aliran bubble. Artinya di dalam pipa itu terbentuk gelembung-gelembung kecil gas. Nah, semakin besar aliran atau laju alir gas, maka bubble yang terbentuk akan semakin intensif dan terdispersi, ya, semakin merata. Nah, semakin besar lagi maka terbentuk pola aliran yang baru yang disebut dengan slug flow. Artinya gas tersebut akan yang tadinya sudah berkumpul dengan intensif akan membentuk satu bulatan gelembung gas ya atau disebut sebagai slug yang berfungsi seperti yang berfungsi untuk mendorong cairan ya seperti mendorong cairan ke atas. Nah, ini biasanya pola aliran yang cukup merusak pipa ya karena memberikan efek yang disebut sebagai biasanya disebut sebagai water hammer ya. Hammer karena slug ini dia seperti memberikan efek ada pukulan di dalam terutama di bagian elbow atau di tikungan pipa ya. Nah, semakin tinggi lagi maka aliran yang terbentuk akan jadi berbeda lagi, disebut sebagai churn flow ya ketika slugnya itu terdispersi, tidak membentuk satu slug yang bulat. Nah, yang terakhir ketika aliran gas itu semakin banyak maka yang terbentuk adalah annular flow di mana cairan itu menempel di bagian dinding dari pipa tersebut ya, dan gas mengalir di bagian tengahnya sehingga seakan-akan terbentuk film cairan di dinding pipa. Nah, perbedaan pola aliran ini ya akan mempengaruhi tadi densitas dari fluida di dalam pipa dan juga hold up ya atau fraksi fluida, fraksi cairan yang ada di dalam pipa tersebut. Nah, karena faktor yang mempengaruhi pressure drop untuk kondisi aliran multifasa itu sangat rumit, maka untuk melakukan perhitungannya sangat sulit jika menggunakan model analitik ya. Maka kebanyakan peneliti itu menggunakan model empiris ya, model empiris. Artinya ada yang full empiris, benar-benar hanya menggunakan data yang dihasilkan dari pengukuran di lapangan, ada yang semi empiris. Artinya sebagian perhitungan menggunakan teori, kemudian ada beberapa faktor yang diukur dari pengukuran di lapangan atau di laboratorium. Nah, di sini sangat banyak ya, jadinya sangat banyak model-model untuk perhitungan aliran multifasa ya, kebanyakan sudah digunakan sejak tahun 60-an, 70-an. Ya, intinya di sini dapat dilihat jenis studinya, kemudian basis data yang digunakan ya. Di sini dapat dilihat. Nah, nanti akan saya coba contohkan contoh perhitungan atau contoh metode untuk perhitungan multifasa yaitu metode Hagedorn-Brown ya di sini yang disusun pada tahun 1963, jadi sudah sangat lama sekali ya. Nah, ini contoh untuk model atau metode Hagedorn-Brown. Nah, secara umum ya perhitungan pressure drop-nya itu sama dengan pressure drop satu fasa, di mana di situ kita bagi menjadi hidrostatik, friksi dan
kinetik ya. Artinya tetap ada 3 term. Hanya saja untuk perhitungan hidrostatik, maka densitas yang digunakan di sini adalah densitas rata-rata ya, densitas rata-rata yang dihitung berdasarkan densitas cairan dan densitas gas dipengaruhi oleh ini liquid hold up ya, atau fraksi liquid ya, fraksi liquid di dalam segmen pipa. Kemudian untuk kecepatannya juga bukan kecepatan satu fasa, tetapi kecepatan rata-rata dari fasa cairan dan fasa gas, di mana yang dimaksud dengan USL ini adalah kecepatan superficial ya. Superficial artinya USL, kecepatan superficial cairan, adalah laju alir cairan dibagi dengan luas penampang pipa ya di sini. Sama juga untuk gas, berarti laju alir gas per luas penampang gasnya. Kemudian yang berikutnya yang membedakan juga adalah perhitungan bilangan Reynolds-nya untuk menghitung faktor gesek, di mana bilangan Reynolds ini dihitung menggunakan viskositas campuran di sini ya, viskositas campuran yang tergantung dari viskositas masing-masing fasa dan liquid hold up-nya atau fraksi volume liquid. Nah, di sini berarti salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan pressure drop adalah liquid hold up. Nah, untuk metode Hagedorn-Brown, maka penentuan liquid hold up itu menggunakan beberapa bilangan tak berdimensi ya. Di sini ada liquid velocity number, gas velocity number, pipe diameter number, dan liquid viscosity number. Ada 4 faktor. Kemudian dari faktor ini ya menggunakan perhitungan yang lumayan rumit di sini. Sebenarnya aslinya untuk metode ini menggunakan grafik, tetapi di buku referensi grafik tersebut disusun dalam suatu persamaan matematis ya agar memungkinkan penggunaan komputer dalam perhitungan pressure drop ini ya. Kemudian dari sini, dari perhitungan ini maka kita peroleh nilai liquid hold up. Nah, liquid hold up yang diperoleh untuk satu segmen pipa ini digunakan untuk menghitung densitas rata-rata dan juga untuk menghitung bilangan Reynolds rata-ratanya. Nah, dari bilangan Reynolds digunakan untuk menghitung faktor gesek. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung pressure drop di satu segmen pipa ya. Nah, ini adalah contoh untuk ya, contoh untuk Excel ya, Excel untuk perhitungan dengan metode Hagedorn-Brown ya. Di sini kita lihat ya, untuk perhitungannya kita bagi, sebelumnya kita bagi kedalaman sumur ke dalam beberapa segmen ya. Nah, di sini ada sekian segmen. Kemudian di masing-masing segmen pipa ini kita lakukan perhitungan tadi. Perhitungan mulai dari perhitungan properti gas dan juga cairan ya. Di sini menggunakan ya perhitungan atau rumus-rumus yang lumayan rumit. Kemudian juga tadi bilangan tak berdimensi ya, kemudian diperoleh liquid hold up ya, bilangan Reynolds, dan tadi friction factor, dan kita peroleh pressure drop-nya di masing-masing segmen. Ya, di sini perhitungan untuk pressure drop-nya dihitung secara berurutan ya, dari paling atas dari wellhead sampai ke dasar sumur di sini. Ya. Nah, untuk metode untuk aliran multifasa ini memang secara manual sangat sulit untuk melakukan perhitungan ya, karena tadi perhitungannya rumit dan memerlukan komputer. Nah, untuk perhitungan yang relatif praktis ya, maka untuk aliran multifasa ini ada metode yang lebih sederhana yang bisa diaplikasikan untuk perhitungan menggunakan hand calculation ya, atau perhitungan tangan, yaitu dengan metode grafis. Nah, untuk metode grafis ini kita gunakan yang disebut sebagai pressure traverse curve, atau kurva kurva pressure drop ya, kurva pressure drop, di mana untuk kurva ini sudah saya uploadkan ya daftarnya. Jadi nanti prinsipnya kurva pressure traverse ini adalah kurva yang menghubungkan antara kedalaman sumur dengan tekanan di sumur tersebut. Jadi untuk kurva tersebut sudah ditentukan pertama untuk diameter berapa ya. Jadi nanti di file yang saya upload
itu ada beberapa kurva untuk diameter yang berbeda, kemudian juga untuk laju alir fluida yang berbeda, ya, kemudian water fraction atau water cut atau kadar air juga ada beberapa nilai. Kemudian di sini ada gas gravity atau specific gravity gas, kemudian API gravity, kemudian water specific gravity dan temperatur. Nah, jadi nanti untuk kurvanya jadi sangat banyak ya untuk nilai variabel yang berbeda-beda. Nah, di sini juga di satu halaman ini untuk kurvanya juga dibeda-bedakan untuk nilai gas liquid ratio yang tertentu ya, GLR atau gas liquid ratio. Maksudnya adalah perbandingan antara laju alir gas dibagi dengan laju alir cairan. Biasanya satunya adalah SCF per STB. Ya, jadi ketika di dalam sumur itu kandungan gasnya makin banyak, maka kita harus memilih yang sesuai di sini ya. Dari mulai 0 di sini 0 sampai maksimal di sini. Ya. Nah, cara penggunaan kurva pressure traverse ini untuk menentukan pressure atau tekanan di dasar sumur adalah yang pertama, ini saya contohkan. Misalkan kita diberikan soal seperti ini. Kita memiliki sumur dengan diameter 2,441 inci, ya, kemudian laju alir liquid 1000 barrel per hari, kadar air 0,5, rasio gas cairan adalah 400 SCF per STB, kedalaman sumur 12.000 feet, dan tekanan kepala sumur adalah 160 PSI. Nah, di sini ditanyakan berapa tekanan dasar sumur. Nah, cara yang dilakukan pertama adalah kita pasang dulu tadi PWH di sumbu X ya. Di sini PWH 160 PSI dapatnya di sini. Nah, dari PWH ini kemudian kita tarik ke bawah sampai menyentuh. Pertama kemudian selanjutnya kita pilih kurva yang sesuai untuk nilai GLR 400 SCF per STB. Di sini adalah kurva yang saya berikan strip merah di sini ya. Ini kurvanya kita pilih. Kemudian dari PWH ini kita tarik garis ke bawah vertikal sampai menyentuh kurva yang kita pilih tadi. Nah, di sini kita tarik ke kiri, maka kita peroleh kedalaman ekivalen dari PWH yaitu di 1400 feet. 1400 feet. Nah, selanjutnya untuk menghitung PWF atau tekanan alir di dasar sumur, dari kedalaman ekivalen PWH ini kita tambahkan kedalaman sumur yaitu 12.000 feet. Tadi kita peroleh 1.400 ditambah 12.000 jadi 13.400. Nah, pada kedalaman 13.400 ini kita tarik ke atas menyentuh dengan kurva GLR 400 tadi, baru kita baca di atas. Maka kita peroleh nilai PWF adalah sekitar 3.000 ya, 3.320 PSIG ya. Nah, ini adalah nilai PWF yang kita cari. Jadi dengan metode ini penentuan PWF ataupun PWH menjadi relatif lebih mudah, terutama untuk perhitungan yang hand calculation atau langsung dengan tangan ya. Nah, nanti untuk pengerjaan tugas dan juga ujian, maka kalian akan lebih diarahkan untuk penggunaan metode grafis ini ya, karena untuk perhitungan tadi secara numerik itu memerlukan suatu program khusus ya, bisa dengan Excel atau dengan Silet dan program lainnya. Nah, kemudian kita pun bisa menunjukkan di sini beberapa efek dari beberapa variabel terhadap well performance-nya. Ya, kalau tadi yang dimaksud well performance adalah hubungan antara laju alir terhadap delta pressure. Nah, untuk nanti aplikasinya dengan menggunakan kurva pressure traverse, ya tentu bagaimana efek dari variabel tadi terhadap kurva pressure gradient ini ya, kurva pressure gradient. Nah, di sini pertama kita lihat di sumbu Y tadi adalah kedalaman dan di sumbu X adalah tekanan ya, tekanan. Yang pertama adalah efek dari laju alir produksi. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar laju alir ya, maka pressure drop-nya makin besar ya. Pressure drop itu adalah tadi dP dz ya, artinya penambahan tekanan untuk tiap penambahan kedalaman ya. Makin besar laju alir, maka pressure drop-nya relatif makin besar ya kalau dari pressure traverse ini.
Kemudian untuk yang kedua, efek dari gas liquid ratio atau rasio laju produksi gas dan cairan. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar gas liquid ratio atau semakin banyak gasnya, maka relatif laju alir produksinya, ya laju alir atau pressure dropnya itu menjadi semakin kecil, ya. Ini karena tadi untuk pressure drop total, yaitu kan ada efek dari hydrostatic head dan efek dari friksi, ya. Nah, untuk kondisi normal memang biasanya penambahan gas liquid ratio itu akan menurunkan hydrostatic head secara signifikan di sini, ya. Hydrostatiknya akan turun secara signifikan, apalagi jika kalian lihat lagi di Excel untuk single phase tadi, jika kalian lihat maka untuk aliran vertikal hydrostatic head itu sangat dominan, ya, untuk sumur minyak yang dominan adalah cairan. Maka ketika rasio gas ditambah atau semakin banyak, maka ini akan menyebabkan pressure dropnya menjadi semakin rendah, terutama efek dari hydrostatic head-nya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari setelah UTS, ya. Ada metode pengangkatan buatan atau artificial lift yang disebut sebagai gas lift, ya. Gas lift di mana tujuannya untuk meningkatkan gas liquid ratio di dalam tubing, ya. Dengan cara tersebut diharapkan densitas rata-rata dari fluida itu jadi turun sehingga hydrostatic head-nya akan turun, ya, sehingga secara total pressure drop-nya juga akan turun, ya. Kemudian selanjutnya adalah efek dari water cut, ya. Karena water cut atau air itu memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan minyak, maka dengan penambahan air yang makin besar, maka ya di sini pressure drop-nya juga akan relatif semakin besar juga, ya, karena densitas air lebih tinggi daripada densitas minyak. Nah, kemudian untuk faktor berikutnya, efek dari viskositas. Nah, di sini efek dari viskositas, ya. Untuk minyak dengan viskositas semakin besar, biasanya viskositas minyak itu sebanding dengan densitas minyak, ya. Viskositas sebanding dengan densitas. Artinya makin viskos minyak, biasanya densitasnya juga makin besar. Jadi, di sini untuk kondisi minyak yang makin berat, maka pressure drop-nya juga makin besar, ya. Pertama karena efek dari hydrostatic head dan juga efek dari friksi, ya, friction head makin besar juga, sehingga kita lihat untuk minyak semakin berat, yang API-nya makin kecil, maka pressure drop-nya makin besar. Nah, terakhir efek dari tubing size, ya, atau diameter tubing. Nah, secara normal, ya, secara normal tadi seperti juga sudah dilihatkan pada kondisi satu fasa bahwa diameter tubing itu akan semakin besar diameter tubing akan menurunkan pressure drop, ya, di sini relatif pada kondisi normal seperti ini. Hanya pada kondisi setelah melewati diameter kritis, ya, setelah melewati diameter kritis, maka nanti justru penambahan diameter akan menambah pressure drop. Nah, secara grafis biasanya kurvanya seperti ini. Ini adalah pressure drop, ini adalah diameter. Ya, dengan kenaikan diameter, pressure drop-nya makin turun sampai ke titik tertentu, critical point, penambahan diameter justru akan menaikkan pressure drop, ya, karena tadi, ya, ada efek dari massa dari cairan yang diangkat itu jadi semakin besar, ya, atau pada diameter yang lebih besar kecepatan fluida menjadi berkurang sehingga justru akan menambah pressure drop. Tapi secara normal yang terjadi adalah dengan kenaikan diameter pressure drop-nya akan semakin turun. Oke, itu adalah bagian pertama dari well performance, ya, atau tadi hubungan antara laju alir produksi terhadap pressure drop di dalam sumur. Nah, untuk berikutnya terkait dengan bagaimana menyusun semacam IPR, ya, semacam IPR, ya, tetapi pada sumur yang kita sebut sebagai VPR atau Vertical Performance Relationship akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.